Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bolo wabarakatuh. Tani, sedulur Bolo Tani sekalian, selamat bertemu lagi. Saya Gus Impron bersama salah seorang petani yang sudah menggunakan pupuk Bolo Tani. Kita akan mendengarkan apa yang beliau sampaikan, mungkin sebagian dari cerita beliau yang sudah menggunakan pupuk Bolo Tani, atau mungkin juga nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan pupuk Bolo Tani, aplikasinya dan sebagainya. Monggo kita kenalan dulu dengan beliaunya. Nyuwun sewu, Bapak keparingan asma sinten? Kula Pak Karno. Pak Karno. Alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya Pak Karno, Dusun Desa Paron, RT 17 RW 06, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih, monggo. Pak sinten mau? Pak Karno. Pak Karno. Nggih. Wih, namanya menggetarkan dunia loh ya. Nggih, Pak Karno nggih, monggo coba jenengan ceritakan Nah, menika mawon. rumiyin tahun ngajeng nate kula sukses Tahun kepengker. kepengker Nggih. masalah cabe. Nggih, pripun? Niku saderenge kula dereng damel pupuk Bolo Tani, Nggih. terus kula semprot kalih pupuk Bolo Tani, ternyata sukses. Sukses. Sukses maksudipun dari yang dulu hasilnya itu melebihi, katakanlah Antawis bisa. saderengipun sebelum menggunakan pupuk Bolo Tani dan setelah menggunakan pupuk Bolo Tani ada bedanya. Ada bedanya, Pak. Bedane mung biasa mawon napa luar biasa? Luar biasa maksudipun rumiyin kantukipun menika sekitar 50 di antara 48. 48 sampai 50 kilo sekali panen. Sekali panen. Nah, sak sampunipun setelah menggunakan pupuk Bolo Tani, Menika ngantos 94, 90. wih, Itu, Pak. 100% Nah, ya nggih. pajengipun sekitar 60 di antara 70. Ini namanya petani panen Nah. sesungguhnya, Gu. Nah, terus yang sehabisnya itu sukses buahnya tapi harganya tinggal 7.000 gitu loh, Pak. Nggih, ngaten sing sabar, tapi Nggih. asile tetep sae, Nggih. ning regane kersane ngalah, Nggih. rodok murah. Nggih niku resikone wong tani nggih, Pak nggih. Nggih. Pinter nggawe tanduran apik ning urung tau iso gawe rego. Nggih, Ngaten nggih, nggih. nggih. Sabar, insyaallah Gusti Allah mboten sare, Amin, mengke amin. dijoli sing asile langkung Nggih. kathah. Nah, berkaitan dengan pupuk Bolo Tani, jenengan ngageme ingkang pundi? Dari 3 jenis, ada yang tutup putih ZPT Bolo Tani, ada yang tutup hijau bioorganik Bolo Tani, sama NPK Bolo Tani. Ngageme pripun jenengan? Ngageme menawi taksih pertumbuhan, Nggih. kula ndamel bioorganik kalih ZPT. Oh, tutup ijo kalian tutup putih nalika pertumbuhan. Nggih, terus niku kalih tutup. kalih tutup. Kirang napa mboten menika? Lah asile pun sae kok. Nggih. Lek ditambahi mestine ya luweh Nah. apik Lah ngoten nggih. mun niki pun mulai badhe bunga. Nggih. Niki kula paringi MPK, ZPT kalih bioorganik Ah, 2 tutup. Jenengan dua tutup. tambahi ingkang tutup abrit. Nah, pengalaman jenengan kan sampun dangu, sudah lama berkecimpung di pertanian cabai. Nggih. Perbedaan utama yang jenengan raosaken setelah menggunakan Bolo Tani berkaitan pertumbuhanipun pripun, berkaitan kembang kalih wohe pripun, berkaitan dengan daya tahan terhadap penyakit pripun. Nah, menawi sing sampun kula lampahi Nggih. niku kados-kados dipun nyek tian nek niku badhe pejah, badhe mati. Lah akhirnya kula kenal pupuk Bolo Tani, kula Nggih. semprot Bolo Tani, tumbuh daun, tumbuh tangkai, tumbuh buah bersama, Pak ini, Pak. Nggih. Akhirnya bisa tinggi, bisa buah, tinggi lagi buah ngantos berapa bulan, mulai bulan 9 sampai bulan 2 kemarin kan hujan kan kurang, Pak. Nggih, Nah, nggih, akhirnya tempat itu kan tempat apa itu air. Biasanya bulan 11 sudah ditanami padi. Nggih. Dengan tidak adanya air, Nggih. akhirnya terus apa itu cabai itu buah terus sampai bulan 2.
karena lokasinya jenengan toyone gampil, karena lokasi jenengan itu airnya gampang, sehingga bisa berbuah sampai bulan 2. Terus tadi nyuwun sewu, jenengan nyampaikan bahwa sak derenge atau sebelum menggunakan bolo tani niku lomboke dinyek wong, diejek orang karena mau mati. Mau matinya itu karena layu nopo karena nopo? Karena tidak bisa tumbuh, Pak. Oh, ora gelem modot. Nah, daunnya tidak ada, tinggal buah dengan tangkai aja, Pak. Nggih, setelah dengan bolo tani. Bolo tani terus saya kasih apa itu? Airnya apa itu? Sumber, Pak. Nah, dulu kan tidak ada hujan. Nah, akhirnya air sumber akhirnya bisa tumbuh. Air sumur nggih, air sumur. Nah, Pak nyuwun sewu, setelah jenengan menggunakan bolo tani ini berkaitan dengan pertumbuhan, berkaitan dengan buah, jenengan pun cerita. Sing pertamane ora iso modot tandurane, tanamannya nggak mau tinggi, akhirnya mau tinggi. Muncul tangkai, muncul pupus, kemudian bunga dan buahnya juga luar biasa. Jenengan cerita sing biasane gur oleh 50 kilo bisa dapat 90 kilo dalam setiap kali panen. Nah, saat ini berkaitan dengan daya tahan terhadap penyakitnya pripun? Lah, nek masalah penyakit waktu niku kados-kados mboten enten, Gus. Mboten enten nggih. Selain ngantos bakule yang menerima cabai. Lho ngene sampean Pak No kok mboten enten penyakite, maksudnya ngoten. Lah sing kados liyane niku enten penyakitnya maksudnya masih dipilih yang agak bosok yang di tempat jenengan hasil panennya bersih mboten enten patek dan sebagainya. Yang tidak menggunakan bolo tani tonggo-tonggo niku tasik nyortiri karena kathah pateke waktu niku, Pak. Lah sampeyan niku ingkang badhe kula tangkletaken masalah daunnya cabai sekarang ini kok ada virus yang anu itu pemberantasnya bagaimana, Pak? Pripun? Padahal itu keriting, kuning. Bukan keriting, bukan agak kuning tapi bawahnya itu ada apa itu kados nopo? Gurem cabuk nopo ngoten niku. Nggih. Badhe tangkel Gus Ipul des pundi niku carane? Nah, ngeten. Nggih. Nah niku, Pak. Satu hal yang harus kita pahami bersama. Kondisi cuaca yang berbeda memungkinkan munculnya jenis penyakit yang berbeda. Lek wong tani niku biasanya apal. Lek diarani musim ngene iki biasanya penyakitnya sing teko iki. Nah, nek wong tani ngatani napa? Cabuk ngoten lho, Pak. Nggih, gini. Sebetulnya gini. Kelebihan dari produk-produk bolo tani tiga-tiganya itu basis utamanya adalah organik dan hayati. Kami menggunakan produk-produk organik, kami juga ada bakterinya di semua produknya. Satu yang saya sampaikan ke jenengan kalau membuka tutup botol dari bolo tani, baik yang ZPT, baik bioorganik maupun NPK, kalau kemudian ada semacam kental kayak jamur, enggak usah khawatir. Memang basisnya adalah bakteri, basisnya adalah organik. Itu membuktikan bahwa memang hayati di sana hidup. Contoh saat ini, jenengan nganggini pupuk kimia, enten mboten jamure. Sampai nyimpen urea sampai 10 tahun ora mungkin jamuran, Pak. Ini fakta memang kami adalah tetap organik dan hayati. Itu yang pertama. Yang kedua, bakteri yang kami masukkan, bakteri yang kami gunakan di 3 produk bolo tani ini semua sudah bakteri hibrid, Pak. Bakteri hasil persilangan. Sehingga nopo? Sehingga jenengan campur dengan apapun bebas. Jenengan ngocor dengan campur nih pupuk kimia, taruhlah jenengan biasa pakai NPK di pasaran nggih. Monggo lah, mau Zara, mau DGW, mau Pak Tani, mau Mutiara, mau Ponska. Monggo jenengan dicampurkan boleh. Karena bakteri kami justru kalau itu jenengan fermentasi, jenengan larutkan hari ini dicampur bolo tani, dikocorkan besok pagi hasilnya akan lebih luar biasa. Itu fakta memang produk kami kuat bakterinya, termasuk apabila jenengan nyemprot insektisida, nyemprot fungisida. Insek niku obat ya obat walang, obat sembarang dengan obat ular dan kemarin sebagainya. Pak baru saya coba, saya kasih obat ulat, Pak. Saya kasih obat ulat sama bioorganik sama ZPT ke tempatnya jagung, Pak. Ternyata
jagungnya itu ya belum saya pupuk selain ini. Ternyata jagungnya sudah memadai, maksudnya baru sekitar 20 hari, Pak. Padahal orang dipupuk kimia nopo-nopo. Belum sama sekali. Nah, berikutnya apa? Bakteri di kita itu mampu menduplikasi bahan aktif dari yang jenengan aplikasikan, entah itu insek, entah itu fungi. Kecuali satu, kami tidak merekomendasikan kalau dicampur dengan herbisida atau obat suket. Larangannya namung siji, ora oleh dicampur obat suket, dicampur nopo mawon angsal kecuali obat suket. Nah, sebetulnya kelebihan berikutnya di bioorganik ini kami sudah masukkan juga namanya kitin ya Pak. Selain kitosan ada kitin juga. Fungsinya apa? Dia mampu mengiritasi karena mengalergen dari kulit insek maupun ulat. Jadi lek jenengan iku nyemprot obat ular jenengan campuri bioorganik, otomatis akan lebih efektif karena apa? Permukaan dari kulit inseknya itu akan teriritasi. Nah, jenengan taruhlah tadi napa enten trip apitnya di cabe nggih. Ini ku sebetulnya yang bahaya nanti digodhonge malah ngluntung Pak, bahaya. Nggih ngluntung Pak, leres nggih ngluntung. Nah, itu jenengan nyemprot tetap menggunakan insek yang biasanya jenengan pakai dicampur dengan produk Bolotani. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, untuk menghindari kondisi sekarang Pak, jenis penyakit luar biasa banyaknya. Cuma saran saya kalau jenengan membeli obat insek maupun obat fungi, obat walang, obat ular maupun obat jamur, cari yang bukan single bahan aktif. Yang bahan aktifnya bukan hanya satu. Di pasaran sudah banyak. Yang bahan aktifnya minimal 2, 1 kontak, 1 sistemik. Jangan, orang kadang-kadang berpikirnya kan ngaten, saiki disemprot sing kontak, sesuk disemprot sing sistemik, itu lebih tidak efektif. Dicampur saja antara yang kontak dan sistemik, dicampur dengan Bolotani. Itu akan jauh lebih efektif. Terus lagi berkaitan dengan ini musimnya agak ekstrim ya, niki hawane ademe rodok nemen. Nah, jenengan harus waspadai dengan pertumbuhan yang terganggu. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu Pak, saran saya aplikasi Bolotani jangan hanya disemprotkan, tetapi juga dikocorkan. Karena beberapa jenis penyakit itu muncul melalui root system, melalui akar. Dengan cara dia memblokir nutrisi. Boten kok marai godhonge rusak, boten. Tetapi virus tersebut atau penyakit tersebut itu melapisi bagian akar sehingga akar tidak mampu nyerap nutrisi dari tanah, terutama unsur-unsur mikro. Kalau itu tidak terserap, akhirnya apa? Daunnya menjadi rentan. Sebetulnya yang jenengan persani di daun, trip, apit dan sebagainya, itu hanya vektor pembawa virus dari satu daun ke daun yang lainnya. Lek demam berdarah niku ki nyamuk Aedes aegypti-nya. Tetapi sebetulnya penyebab aslinya ya virus yang ada di dalam tanaman. Niku mungkin lek jenengan persani biasanya godhonge enak titik-titik rupane coklat. Lek niku pun mulai pudar, insya Allah tandurane jenengan wis arepe mari. Nah, ketika jenengan ngocorkan di tanaman, saran saya berselang dengan semprot. Disemprot terus mengke kocor. Jenengan campurin apa mawon monggo. Terutama jenengan nyuwun sewu di pasaran sudah banyak juga ya. Cari mineral selat. Jadi mineral yang bentuknya sudah, kalau kita banyak di hari ini kita banyaklah mineral, tapi coba cari produk yang namanya selated mineral. Di kita ada, cuman jumlahnya kan bukan untuk kualifikasi treatment, tapi kualifikasi untuk maintenance atau pupuk. Khusus untuk mereka-mereka yang tanamannya cabai terutama nggih. Pun keritingnya tenanan, kuningnya tenanan. Biasanya ngoten bar malik godhongnya terus mulai kuning terus keriting terus cepet. Nah, saran saya satu, hindari dulu penggunaan pupuk dengan kandungan N tinggi. Saran saya tetap kocor mineral dulu dengan Bolotani. Mengkelek pun warna batangnya sudah mulai menghijau, nupto godongnya mulai beber, lek jenengan walik titik-titik coklatnya pun mulai ical, silakan. Nah, tambahannya ketika jenengan kocorkan, kasih akarisida. Akarisida niku campuran antara fungisida sama insektisida. Niku teng pasaran pun kathah. Kula enggak boleh menyebutkan merek
ngoten nggih. Kalih Mas Febri dipendeli aku golek muni merek ngono nggih. Jadi campuran antara insek dan fungi itu untuk kocor, untuk sterilisasi kondisi di lahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya lek wis kena kuning keriting gampang banget salah kedaden terus muncul layu. Godongnya alum terus nges mati. Saran saya jangan dicabut. Ini beda dengan di jagung. Kalau jagung secepatnya jenengan sisihkan. Kalau ini begitu jenengan cabut, penyakit itu bahasanya justru lari ke permukaan sehingga penyebarannya akan jauh lebih gampang. Lek pun jenengan cabut alum nggih, alum jenengan cabut biasanya mengko sebelahe melu alum, Pak, sebelahe melu alum. Dikocor terus mawon. Kalau diperkirakan dia bisa pulih, dibiarkan pulih. Kalau sekiranya mboten saged pulih, dipotong bagian bawah. Ampun dijabut akarnya. Oh, ngaten nggih. Mungkin lek jenengan cabut, walah niku cepet banget. Leres niku pun coba kalau coba niku. Niku cepet banget. Masalah jagung nggih ngoten nggih mulai kecil nenten putih bule ngoten nika kula cabuti sakniki nandur malih kok mboten nenten seputih cuma ulat Pak sing kathah niku. Nah, sebetulnya lek jenengan ulat kalau pas nyemprot obat ular jenengan campuri bioorganik, efektivitas obatnya akan lebih maksimal. Leres. Tapi intinya jenengan pun ngraosne nggih. Bentene bedanya antara menggunakan bolotani dan tidak yang lain. Nah, dulu yang lain kan tidak boleh dicampur dengan pestisida Pak ini. Nah, sekarang kan kalau pakai bolotani boleh. Pun dicampur apa mawon boleh. Saya pakai bolotani ternyata yang dulu masalah cabai sudah sukses. Selain itu jagung ini baru saya coba, belum saya kasih pupuk dari kimia, belum sama sekali, ya hanya bolotani yang saya umur semprotkan. 20 hari wis padha karo koncone sing wis dipupuk ngoten nggih. Ya alhamdulillah. Intinya ngaten, kami dari Bolotani paham betul bahwa yang diproduksi petani adalah pangan. Konsep pangan kita tidak boleh hanya mengejar produktivitas. Tidak boleh hanya bicara untung dan rugi serta tonase panenan setiap ton. Dikarenakan apa? Produk ini akan dikonsumsi saudara-saudara kita. Kalau pendekatan kita hanya hasilnya akeh, Pak. Tapi kalau produk ini tidak sehat, nyun sewu, hanya memunculkan masalah baru. Makanya lek enten wong unan-unan sakniki jaman dhisik wong swidak tahun umure jek iso playon turut galengan. Bocah saiki umur 40 mlaku turut galengan kaya wong reto. Salah satunya kan kita harus analisa. Betulkah produk pangan kita sehat? Nyun sewu, ini saya pesan kepada sedulur tani semua, sedulur Bolotani semua. Monggo kita boleh berhitung untung dan rugi dalam melakukan budidaya tanaman apapun, mau padi, mau jagung, boleh. Tapi satu yang harus jenengan ingat semua, bahwa ini akan dikonsumsi saudara-saudara kita. Nyun sewu. Kula kadang-kadang nggih mikir, Pak. Tiang teng Sabin nandur sawi, gen sawine ketok lenggoh-lenggoh, ora dipangan uler, disemprot obat isuk sore. Tetapi kalau kandungan pestisida di tanamannya tinggi, kemudian itu dikonsumsi saudara-saudara kita, apa enggak kasihan? Memunculkan banyak masalah gitu loh. Nah, kami mencoba memberikan solusi bagaimana produk-produk ini berkualitas tetapi juga aman, tetapi juga sehat. Makanya yang menjadi slogan kami ya menciptakan pangan yang sehat. Itu yang utama. Nyun sewu, Pak. Kadang-kadang nggih kula niku rada nyeneni wong tani kadang-kadang. Wong tani iki jareke asile karo dhisik ya bedane adoh. Dhisik panen pari 6 wulan nggih, Pak. Sakniki 4 wulan panen. Tapi kok jareke sugih wong tani dhisik tambang saiki. Kadang-kadang kula nggih mikir, apa kira-kira wong tani iki rada kualat barang ya. Soalnya mikire namung asile akeh. Belum kemudian pada tahapan siji urusan lemahe. Tanah itu punya hak untuk dia juga tetap sehat. Tanah itu punya hak untuk dia diperlakukan dengan baik juga. Sakniki riyen matun jek sae, Pak, diosrok.
sakniki matune wis ngangge obat Nggih. Lemahe pripun? Nggih ta? Nggih. Dhisik tiang nanem pantun itu karena hanya butuh padinya saja, lek ngerah dir ngangge ani-ani, Pak. Dijikuk gabahe tok, damene dipendem teng sabin melih. Ben nggih. Sakniki mboten, Pak. Gabahe dijikuk sing nandur, damene dipakakne sapi, ning tletonge ora digawa ning sawah. Lah niku. Nggih ta, tletongne diundangne bakul, engko dadine pulsa utawa sate. Lah sawahe keduman nopo? Nah, monggo melalui Bolo Tani ini kami sadari itu sehingga produk-produk kami ini basis utamanya adalah bakterial. Basis utamanya adalah mengembalikan mikroorganisme penyubur tanah. Sehingga kemarin saya menjadi merasa sangat bahagia, sangat terharu ketika salah satu pengguna Bolo Tani yang biasa nanam bawang merah, yang biasanya menggunakan herbisida atau obat rumputnya kan luar biasa ya. Itu sampai pada kondisi tanahnya tidak bisa tertanami lagi. Alhamdulillah setelah pengaplikasian Bolo Tani tanahnya sudah bisa ditanami bawang merah lagi meskipun produksinya belum bisa kembali 100%. Karena nggih nyuwun sewu lek lorone selot-selot mosok pengen marine sak dek sak nyet kan nggih mboten nggih. Tetep perlu tahapan, perlu proses. Nah, saran saya kepada sedulur Bolo Tani, nggo mulai sekarang kita bertani, tapi juga kita bijak sebagai petani. Bijaknya gimana? Tidak hanya berpikir peningkatan produktivitas. Mboten gur mikir saka sak ton oleh 2 ton, saka 2 ton oleh 4 ton, tetapi juga berpikir bagaimana tanahnya tetap sehat dan yang mengkonsumsi hasil panennya juga tetap sehat. Nggih, Pak Noh, mau matur suwun, harapan saya nanti jenengan cerita lagi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi berkaitan dengan tasik jagung to niki. Jagungnya mungkin pripun. Nah, kalau cabenya jenengan sudah merasakan yang luar biasa, mudah-mudahan nanti di jagungnya juga memang produk jagung ini hari ini lebih ke arah industri ya, sehingga ada semacam sinyalemen jagung ini kategorinya pangan atau pakan sih. Kalau dulu pangan ya karena kita konsumsi jagung untuk makanan pokok. Cuman hari ini serapan jagung terbesar untuk industri, tetapi kan tetap untuk pakan ternak yang nantinya hasil ternaknya juga menjadi konsumsi kita. Nah, harapan kita kalau sumber pakannya sehat, hasil produksinya juga sehat, kita konsumsi juga kitanya sehat. Pun enten pesen apa Pak Non niki? Nggih namun niku wau niki pun nandur cabai pun mulai mau buah. Nggih. Nah, kadang-kadang buahnya ada yang itu apa? Istilah orang tani gogrok ngoten. Nah, nggih, nggih. Niku apa itu terus disemprot dengan Bolo Tani atau dikasih apa gitu? Nggih, ngeten. Kalau jenengan spray dengan Bolo Tani masih ada beberapa yang gogrok, jenengan tambahkan yang dikocorkan. NPK Bolo Tani dan bioorganiknya. Jadi tutup merah dan tutup hijaunya diberikan selain semprot lewat kocor. Itu untuk meningkatkan daya tahan pembungaannya supaya tidak mudah rontok. Nggih, matur suwun saderenge Pak. Sami-sami. Napa tiyang tani sedaya sing nggunakaken pupuk lintune sing boten sukses. Lah niki kula sampun nyoba pun ngagem sekitar 2 tahun ternyata hasilnya lebih memadai. Monggo sami-sami ngagem pupuk Bolo Tani menawi mboten percados sampeyan mirsani teng tandurane Pak Karno di Saparon. Ampun. Mugi-mugi sukses nggih Pak. Amin. Dadi wong tani nggih diniati nyambut gawe ning tetep diniati ngibadah nggih. Menciptakan pangan yang sehat. Derenge kula matur suwun sami-sami. Sampune kula kenal pupuk Bolo Tani ternyata ada ketingkatan. Alhamdulillah. Matur suwun. Sami-sami Pak No. Salam kagem keluarga nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.